YouTube. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channelnya Reza Kids Toy. Oke, hari ini kita mau sedikit bercerita bagaimana alur pembayaran pajak di menggunakan e-Samsat. Oke, jadi yang pertama kemarin itu kita berniat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kita menggunakan aplikasi yang biasanya kita gunakan. Aplikasinya namanya adalah e-Samsat. Seperti apa alurnya? Ceki bro. Tutup. Jadi waktu kemarin kita berniat untuk membayar pajak menggunakan aplikasi yang biasa kita gunakan. Nah, biasanya aplikasi yang kita gunakan ini namanya adalah Sambara. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi mendownload dari Play Store. Yang kedua, kita bisa menggunakan SMS Gateway. Nah, biasanya yang lebih valid adalah SMS Gateway. Nah, ketika memasukkan kode e-Samsat, kemudian spasi nomor rangka dan nomor KTP, biasanya akan muncul balasan dari Bapenda. Tapi ternyata setelah ditunggu beberapa lama tidak keluar, dan saya bingung ini kenapa begitu. Akhirnya dicoba lagi menggunakan aplikasi Sambara, muncul kode bayar, tetapi ketika mau melakukan pembayaran melalui BNI Mobile Banking ini tidak bisa dilakukan. Nah, lalu saya mencoba untuk menggunakan aplikasi Bukalapak, sama ternyata tidak bisa dilakukan juga. Nah, ternyata di sini ada suatu kesalahan. Satu kesalahannya yaitu kesalahannya adalah kita harus menggunakan aplikasi yang terbaru pada tahun 2021 ini. Nah, nama aplikasinya adalah Samsat Digital Nasional. Nah, ketika membuka BNI Mobile Banking, di sana kita akan pilih menu pembayaran. Dari pembayaran kita pilih Samsat, kemudian aplikasinya adalah Samsat Digital Nasional, di mana disingkat dengan Signal. Nah, di Signal ini kita harus mendownload melalui Play Store untuk mendapatkan kode bayarnya. Kemudian kita download, kemudian kita memasukkan nomor KTP, foto KTP, dan foto selfie kita atau swafoto kita. Nah, habis itu setelah beres, nanti dari aplikasi akan memberikan verifikasi. Setelah diverifikasi, kita memasukkan nomor plat nomor kita, plat nomor kendaraan kita. Kemudian kita akan nanti muncul datanya nomor sekian dan harus bayar berapa. Nanti ada pilihan petunjuk apakah akan melanjutkan. Ketika akan melanjutkan, maka kita akan mendapatkan kode bayar dari aplikasi Signal tersebut atau e-Samsat Digital Nasional. Nah, dari aplikasi tersebut nanti kode bayar itu bisa kita gunakan untuk membayar. Yang saya coba adalah menggunakan BNI Mobile Banking. Nah, setelah beres nanti akan muncul tagihan yang harus kita bayarkan. Setelah muncul tagihan yang harus kita bayarkan, nanti akan dikirimlah email. Nah, email yang dikirim itu nanti akan berisi yang pertama adalah bukan fotokopi ya, tapi elektronik dari pajaknya. Kemudian ada elektronik pajaknya, kemudian ada 3 macam di situ. Nah, itu kita nggak perlu bawa, kita ada pilihan apakah mau diambil di Samsat terdekat atau akan dikirimkan melalui pos. Nah, yang saya pilih adalah akan mengambil di Samsat yang terdekat. Lalu esok paginya saya datang ke Samsat. Nah, ini adalah gambaran dari proses masuknya. Yang pertama kita akan boleh kita tanyakan dulu ke bagian resepsionis di bagian mana. Nah, nanti kita akan diarahkan untuk masuk ke kasir. Nah, di kasir kita akan menyerahkan KTP dan STNK yang akan kita tukar atau akan yang kita validasi. Setelah itu nanti biasanya kasir akan bertanya, transaksinya kapan? Saya jawab tadi malam. Dan akhirnya data-data saya diserahkan, KTP saya
saya menyerahkan KTP, kemudian dari KTP diserahkan, maka di kasir itu akan mencetak pajaknya. Nah, pajaknya diberikan kepada saya dan saya harus menyerahkan ke bagian yang nomor 1 atau apa namanya ya, ke kasir, bukan kasir ya, tapi ke bagian yang nomor 1 lah, kita bootnya nomor 1. Nah, di sana kita harus menyerahkan KTP, lembar pajak yang sudah di-print tadi, dan lembar pengesahan yang harus divalidasi. Barulah nanti kita akan dipanggil dan mendapatkan lembar pajak yang baru yang disertai dengan validasi. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan untuk proses bayar pajak menggunakan e-Samsat yang terbaru. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel kita untuk mendapatkan informasi apapun yang akan nanti kita share. Terima kasih.